Oke, terima kasih. Nggak usah dijawab semua ya. Uh, jadi sebelum terima kasih sudah hadir ya. Jadi kita terpaksa kembali ke online lagi ya. Jadi walaupun ITS sempat meminta kita untuk apa kuliah offline, cuman memang sebetulnya dari beberapa dosen pun ya itu juga merasa bahwa keputusan untuk offline itu juga termasuk cukup terburu-buru ya, karena kebetulan kok angka COVID-nya pas naik juga. Ya. Tapi untunglah apapun yang terjadi dari departemen sudah memutuskan untuk lockdown adik-adik, dan itu diikuti oleh banyak departemen lain di ITS ya. Jadi sepengetahuan saya yang termasuk duluan itu adalah sipil dan arsitek, kemudian diikuti oleh ada biologi, ada kelautan, ada kemarin apa ya, kimia industri ya, ada PWK juga ya. Dan akhirnya sepertinya akan merembet, dan sepertinya ada suatu kebijakan baru adik-adik bahwa keputusan untuk melakukan atau tidak itu akan diserahkan ke departemen dengan tetap berkonsultasi dengan Satgas COVID ITS dan wakil rektor gitu ya. Oke, tapi selain itu ya, di luar itu adik-adik nggak ada masalah ya kita online dulu, karena saya pun juga saat ini sebetulnya saya lebih siap untuk online adik-adik. Sebetulnya online pun juga banyak keunggulan ya dibandingkan kuliah offline. Meskipun juga beberapa kuliah itu lebih enak offline dibandingkan online. Kayak misalkan yang menyampaikan yang harus menggunakan hitung-hitungan ya, kemudian harus sering menulis di papan. Nah itu mungkin lebih nyaman kalau offline memang. Tapi kalau beberapa material tertentu di bidang MK terutama, untuk disampaikan online juga tidak ada masalah sebetulnya. Meskipun memang ada negatifnya ya, mungkin ngantuk, mungkin bosen, mungkin kita harus sangat bergantung dengan internet, adik-adik, dan sebagainya. Tapi it's okay. Seharusnya kita selama 2 tahun ini sudah belajar banyak ya untuk online. Ya. Dan mungkin juga nanti belajar untuk hybrid adik-adik, ada online, ada offline. Ya. Itu gabungan. Dan kalau menurut beberapa teman, menurut saya juga adik-adik, ya, seharusnya ketika kita sudah kuliah kembali itu berarti kita harus 100% kembali seperti sebelum pandemi. Ya. Kalau kemarin kan sepertinya ITS lebih mengarahkan kita untuk kita kembali sebelum pandemi, ya, seperti halnya normal, seperti sebelumnya tidak pernah terjadi apa-apa, adik-adik. Nah, itu yang menurut saya dan beberapa teman kurang pas ya, karena memang kita sudah selama 2 tahun ini sudah berjuang keras untuk mencoba kuliah online. Ya. Nah kemudian ternyata juga ada sisi baiknya dari online, sehingga menurut kami ya seharusnya nggak harus selalu offline kok, seperti itu. Karena kalau misalnya praktikum ya itu pasti kan lebih enak offline memang. Nah, jadi mungkin adik-adik ke depannya kita harapkan ya di masa mendatang, baik itu di kalian atau di adik-adik kalian, metode kita sehari-hari, baik itu kuliah atau bekerja ya, dan lain sebagainya itu mungkin bisa kombinasi adik-adik. Ya. Saya pun sampai sekarang sering melakukan rapat terkait berakademik ya, rapat terkait pengabdian masyarakat itu menggunakan ya online. Ya. Jadi ada yang di Malang, ada yang di Surabaya, ada yang di Madura misalkan ya, itu ya online. Dan ternyata bisa. Cuma memang beberapa keperluan lain, ya kita harus berkumpul di Surabaya misalkan. Ya, oke, artinya bisa online, bisa offline. Adik-adik. Jadi nanti saya harapkan ya, apapun yang sedang kita lakukan, apakah kita online ataupun offline, ya kita coba lakukan sebaik mungkin adik-adik. Ya. Karena tadi ternyata kita bisa loh untuk online.
yang dulunya nggak kebayang ujian offline, online misalkan ujian proposal TA-nya online, KP online, ya. Kemudian dosen harus mengoreksi di HP atau laptop atau tablet, ya. Itu kan dapat terbayang, ya. Ternyata bisa. Jadi ya saya rasa menurut saya dan beberapa teman dosen ya, kita nggak harus selalu offline kok, gitu. Jadi kemarin juga ada beberapa ini adik-adik mahasiswa ya yang proposal, walaupun ITS sempat meminta untuk offline, ya saya nyatakan bahwa tetap jangan offline. Offline itu hanya untuk kegiatan yang misalkan itu kuliah mengajar. Kalau asistensi yang mending online aja, karena apa itu jauh lebih simpel adik-adik daripada ke kampus saling tunggu, janjian, nggak ketemu, buang waktu kan. Kalau online kan ya lebih enak karena memang sudah janjian jam berapa hari apa Zoom itu masih ketemu. Nah adik-adik sekali lagi saya harapkan kalian tetap menjaga prokes ya. Baik ini ada di rumah, ada yang di kos atau dan sebagainya. Kita harapkan tetap jaga prokes adik-adik. Dan kita harapkan nanti ketika kamu sudah mulai offline lagi, lebih hati-hati lagi adik-adik karena saya melihat kok beberapa infrastruktur sudah belum siap. Ya. Kita diminta untuk adaptasi adik-adik. Contoh di kantin ya, kantin dan musola. Sebelum pandemi pun kantin rebutan untuk gantian makan. Musola pun juga rebutan untuk gantian sholat adik-adik. Ya. Terutama kalau mahasiswanya itu mempunyai 2 kuliah yang berurutan jamnya. Misalkan dari jam 13.30 sampai jam 3, kemudian jam 4 kuliah lagi. Artinya kan harus segera sholat di waktu setengah jam itu, dan itu rebutan. Nah, itu sebelum pandemi. Maka setelah pandemi pun juga ternyata nggak ada perubahan adik-adik. Ya. Jadi seharusnya tidak hanya merubah perilaku ya, tapi mungkin juga merubah fasilitas. Misalkan adik-adik, yang awalnya kita di kantin itu hanya bisa beli langsung, ya. Sekarang mungkin harusnya ya sudah ada, misalkan ya ini, itu aplikasi. Ya. Jadi mungkin kita setengah jam sebelumnya atau dari pagi sudah bisa pesan mau beli apa, ya. Kemudian diambil jam berapa, pesannya apa, bayarnya lewat saldo elektronik misalkan ya adik-adik. Sehingga nanti ketika sudah selesai kuliah, dengan menunjukkan bukti transaksi secara online, kemudian dengan ngambil makanan bisa dimakan dimanapun, ya, di taman, di mobil, di parkiran, di ruang terbuka lah pokoknya, itu bisa, kan nggak harus berarti harus antri lagi kan. Nah itu yang belum kita siapkan, tapi semoga nantinya kita bisa ke sana lah, ya. Walaupun memang itu effortnya juga kalau adik-adik ya dari pengelola departemen, adep, sekdep itu luar biasa kerja kerasnya. Di lingkup ITS pun juga sama adik-adik ya, cuma mungkin untuk masih banyak hal yang bisa kita perbaiki lagi ke depannya. Nah, adik-adik mungkin cukup ya pembukaannya ya. Jadi silakan untuk dapat mengisikan presensi seperti yang saya sampaikan di share screen ya. Dan kemudian saya copy pastekan ini pada menu chat Zoom adik-adik. Silakan untuk dapat isi presensi segera mungkin ya, jangan sampai kelupaan. Karena saya tidak akan menerima kalau ada yang lupa kemudian menyusul adik-adik. Jadi saya lagi mohon untuk disiplin untuk mengisikan itu presensi. Nah, kemudian saya izin stop share adik-adik. Tadi saya sempat melihat daftar nama kalian ya, ada beberapa yang sudah saya kenal, sudah familiar dengan nama-namanya, ada beberapa yang mungkin baru ketemu ya. It's okay, nggak ada masalah. Mungkin kita nggak perlu perkenalan lagi adik-adik. Saya tadi belum sempat mengupdate Classroom dengan sangat detail ya. Jadi nanti akan saya update berikutnya adik-adik ya. Memang itu adalah pekerjaan tambahan sebetulnya. Ya. Jadi yang dulu mungkin kita tinggal ke kelas ngajar, ya sudah selesai, itu prosesnya selesai. Sekarang mesti update Classroom dulu, bikin link Zoom, ya, kemudian mengupload materi,
dan lain sebagainya, ya. Itu memang tambahan pekerjaan adik-adik, tapi ya oke, nggak ada masalah. Cuma saya mohon izin apabila kadangkala tidak sempat di awal, nanti yang penting saya membagikan dulu, ya, membagikan dulu membagikan dulu link Zoom-nya adik-adik, ya. Dan kemudian nantinya baru kalau ada waktu yang lebih longgar, agak senggang, akan saya sampaikan lagi. Oke. Adik-adik saya mohon izin dulu mencari dokumen RPS ya. Sebentar. Oke. Nah, adik-adik, jadi sebetulnya mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib di semester 8 kalau nggak salah ya. 7 adik-adik, ya 7. Jadi adalah semester itu gasal biasanya. Tetapi material ini juga bisa diambil oleh beberapa mahasiswa yang bisa mengambil di atasnya. Dan pada prakteknya dibuka di hampir setiap semester ada. Ya. Kadang 3 kelas, kadang 1 kelas, adik-adik. Sehingga diharapkan kalian tidak harus menunggu semester tersebut, ya. Dan kalian bisa mengambil di semester yang lebih mudah kalau memang sudah mencukupi SKS-nya adik-adik. Nah, sedikit cerita ya. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah yang judulnya adalah pilihan adik-adik. Cuman judulnya adalah aspek legal dalam rekonstruksi. Nah, sebetulnya saya lebih struck dengan konsep yang lama adik-adik ya. Jadi kalau kita bicara aspek legal itu artinya bisa apapun kita bahas ya. Dari peraturan terkait terkait INB misalkan ya, terkait perizinan bangunan, terkait sempadan, ya, terkait pembebasan tanah, mungkin ya, terkait dokumen perizinan dan lain-lain, sampai nantinya juga membahas pengadaan dan kontraknya. Jadi itu adalah ketika pilihan. Nah, tetapi itu di beberapa kurikulum yang sebelumnya, ya. Seingat saya dari kurikulum 2000 berapa ya saya lupa 2013 14 itu masih aspek legal, kurikulum sebelumnya juga aspek legal adik-adik. Nah, barulah ini dijadikan wajib setelah masuk di kurikulum 2018. Nah, jadi kenapa hal ini dianggap sebagai wajib? Ya. Jadi memang ada beberapa pertimbangan adik-adik ya, bahwa sebetulnya proses pengadaan kontrak itu hampir pasti akan kalian temui ketika kalian bekerja. Ya. Kalian bekerja di apapun itu, ya, teknik sipil atau di luar teknik sipil. Kalau di teknik sipil sebagai kontraktor, konsultan, perencana, konsultan pengawas, owner, adik-adik, ya, itu pasti akan membahas mengenai pengadaan dan kontrak. Ya. Kalian sebagai owner misalkan, sebagai developer, kalian menunjuk subkon, pasti ada pengadaannya, ada itu kontraknya. Adik-adik. Kalian sebagai kontraktor misalkan, kalian bisa membuat kontrak dengan owner, bisa membuat kontrak dengan subkontraktor, bisa membuat kontrak dengan supplier misalkan. Nah, jadi artinya sebetulnya kenapa waktu itu mata kuliah ini dijadikan wajib, ya itu adalah karena memang sudah pasti kalian akan bertemu dengan proses pengadaan dan juga manajemen kontrak. Nah, dan adik-adik sebetulnya SKS kita tuh sudah cukup banyak ya, 144 SKS, ya. Tetapi sipil adalah salah satu ilmu yang paling tua dan perkembangannya juga cukup lumayan maju adik-adik. Sementara ada perubahan di sana. Nah, sebetulnya mungkin ya ada beberapa materi lain yang bisa jadi sangat pentingnya. Ya. Seperti misalkan K3L adik-adik. Menurut saya pribadi juga penting. Kenapa penting? Karena ya memang kita bekerja sebagai apapun, bahkan kita di rumah berdiam diri, kita ke supermarket, kita kemanapun, itu K3L itu penting sebetulnya. Ya, tetapi ternyata K3L jadikan mata kuliah pilihan.
Jadi ya oke, artinya apa, nanti kalian bisa mengambil itu sebagai mata kuliah pilihan Anda ya. Kemudian juga terkait scheduling ya, resource scheduling, kemudian resource leveling ya, resource optimization, itu pun juga sebetulnya juga materi yang mungkin bisa dijadikan mata kuliah wajib ya. Kalian yang mungkin suka mengamati atau mengikuti lomba, lomba tender ada ya, lomba terkait penjadwalan, lomba terkait estimasi biaya ya. Seringkali di lomba itu sudah diminta membuat penjadwalan terkait sumber dayanya, terkait peralatannya, terkait materialnya, terkait pekerjanya. Nah, artinya materi itu sebetulnya penting, tetapi saat ini adanya di mata kuliah pilihan. Tapi memang itu adalah challenge adik-adik buat kita ya. Kenapa? Karena memang ya kita satu mata SKS itu dibagi menjadi beberapa bidang kan. Ada MK, geoteknik, perhubungan, hidroteknik, kemudian struktur dan beton. Jadi akhirnya ya kalian belajarnya macam-macam. Ya. Tetapi adik-adik untuk kuliah kita yang di mata kuliah ini ya, nanti mungkin sifatnya tidak akan terlalu detail atau tidak akan sangat detail adik-adik. Ya. Kenapa? Karena yang pertama proses pengadaan dan kontrak itu sangat bervariasi ya adik-adik, sangat beragam. Ya. Di Indonesia pun ada beberapa standar mungkin yang sering kita kenal ya. Di pemerintahan punya standar sendiri ya. Kemudian di BUMN itu ada sendiri biasanya. Di swasta itu beda lagi adik-adik. Internasional itu ada FIDIK. Nah, nanti di mata kuliah ini kita tidak akan membahas sedetail itu. Kenapa? Karena kalian ya tadi ya, karena yang pertama sangat bervariasi standarnya. Yang kedua, nanti kan kalian bisa bekerja dimanapun. Kalau misalkan kita memaksakan diri untuk membahas mengenai peraturan yang berlaku untuk dana APBN dan APBD saja, misalkan adik-adik, ya, artinya kalian nggak bisa dapat materi terkait FIDIK, ya, karena kan waktunya sangat mepet ya. Nah, dan belum tentu nanti kalian bekerja di pemerintahan, bisa jadi kalian bekerja di BUMN ataupun swasta. Nah, adik-adik. Dan mata kuliah ini kan bukan dalam rangka Anda melakukan sertifikasi, mengikuti pelatihan atau sertifikasi. Ya. Jadi nanti mungkin tidak akan terlalu detail adik-adik. Ya. Jadi sekali lagi mungkin saya dan dosen lain di kelas sebelah, ya, itu mungkin tidak akan terlalu detail. Ya. Alasan berikutnya adalah karena peraturan itu sering berubah. Setiap 3 tahun, 4 tahun itu pasti berubah adik-adik. Ya. Sehingga untuk mengejar perubahan itu enggak, dan kemudian dijadikan sebagai kuliah itu nggak akan bisa ngikuti kita. Ya. Misalkan ya, kita di kelas mengajarkan perpres nomor sekian tahun sekian misalnya. Nah, kemudian dosennya menyiapkan materi sebaik mungkin mengikuti perpres terbaru. Nah, mungkin dalam 3-4 tahun lagi kita belum berubah kurikulum, perpres itu sudah ganti lagi, adik-adik. Kenapa kok perpresnya ganti ya? Karena mengikuti perkembangan zaman. Jadi nanti akhirnya di kuliah ini kita harus menyiapkan yang baru lagi dengan level yang sangat detail. Nah, itu pun juga salah satu alasan yang kita hindari adik-adik. Jadi nanti sekali lagi ya, mata kuliah ini jangan disamakan dengan pelatihan, jangan disamakan dengan sertifikasi, ya. Tetapi kita lebih banyak menjelaskan mengenai apa itu pengadaan, apa itu kontrak, adik-adik ya. Mungkin kalau misalkan baca di sini, adik-adik, ini ada konsep pengadaan, jenis pengadaan, kemudian proses pelaksanaannya secara umum seperti apa, kemudian nanti ada beberapa dokumen yang kita perlukan, ya. Adik-adik, ini kalau dokumen pengadaan itu berarti disiapkan oleh owner, ya. Kalau dokumen penawaran itu disiapkan oleh kontraktor, adik-adik.
Kemudian setelah itu kita akan membahas mengenai konsep dasar kontrak, kemudian dokumen kontrak dan pelaksanaan kontrak. Nah, tapi adik-adik, sekali lagi ya, ini adalah RPS yang kita susun di tahun 2017 untuk kurikulum 2018, adik. Dan waktu itu nggak ada pandemi, ya, masih offline, adik. Nah, jadi nanti adik-adik ketika pelaksanaan di mata kuliah ini, di kelas saya pada semester ini adik-adik, mungkin tidak akan sama persis dengan LPS. Ya. Jadi nanti akan lebih dinamis adik-adik ya, lebih fleksibel, artinya mungkin ada beberapa materi baru yang saya masukkan, ada beberapa materi lama yang mungkin saya persingkat atau saya hilangkan, adik-adik, dan lain-lain, ya. Yang intinya bahwa mungkin nanti pelaksanaan perkuliahan tidak bisa sama persis dengan RPS ini. Ya. Nanti adik-adik RPS ini akan saya bagikan di classroom, ya. Nanti mungkin dapat dibaca lebih lanjut lagi, ya. Tapi adik-adik sekali lagi RPS ini hanya sekedar panduan yang sifatnya general, ya. Jadi gini adik-adik, kalian nanti jangan sampai begini. Oh ternyata di RPS itu berbunyi minggu keempat itu kuis, misalkan. Kemudian minggu kelima kuliah biasa. Kemudian kalian sudah mulai merencanakan bahwa nanti di minggu keempat asumsinya berada kuis, ya. Kemudian di minggu kelima berencana untuk keluar kota, karena tidak bisa mengikuti kuliah, misalkan. Ya itu jangan dibuat seperti itu, ya. Karena nantinya bisa jadi malah minggu keempat itu kuliah biasa, minggu kelimanya kuis. Ya. Jadi adik-adik jangan sampai nanti, Pak saya tidak bisa ikut kuis karena saya keluar kota, karena di RPS-nya bunyinya kuliah biasa, Pak. Nah, itu yang patut kalian hindari adik-adik ya. Jadi ya kita komitmen aja lah, ya. Komitmen untuk dapat kuliah dengan baik di hari Kamis jam 3:30 sampai jam 5:10 sekitar itu, ya. Yang standby adik-adik, jangan pergi-pergi. Ya. Kalian yang di kos ya di kos, yang di rumah ya di rumah. Ya. Jangan janjian dengan orang lain atau dengan keluarga untuk pergi di hari kuliah adik-adik. Ya. Jadi walaupun online ya kita tetap harus komitmen dengan jadwal kuliah kita. Nah, adik-adik, tapi walaupun tadi RPS sifatnya fleksibel dan dinamis, ya, yang penting adik-adik, saya akan mengusahakan Anda mendapatkan ini semua. Dapat meraih CPL ini adik-adik. Ya. Jadi sekali lagi, meskipun nanti urutan materinya, adik-adik ya, mungkin ini kan terkait materi adik-adik ya, terkait materinya, metode pembelajarannya, kemudian dan lain-lain, itu tidak sama dengan ini adik-adik. Tetapi nanti diharapkan setidaknya kalian bisa menguasai yang ini. Sub CPMK ini adik-adik, ya, secara khusus ya. Secara umumnya di mana? Ya di sini. Ya. Pengadaan, jenis pengadaan, dan sebagainya. Jadi sekali lagi jangan melihat dari materi per pertemuan, tetapi materi totalnya seperti apa itu coba akan kita diskusikan, ya. Akan saya usahakan untuk di delivery dengan sebaik mungkin, kalian bisa memahami sebaik mungkin, kemudian mencapai capaian pembelajaran mata kuliah yang sudah direncanakan. Nah, adik-adik nanti mungkin yang sudah terbiasa dari kelas saya akan memadukan asinkronus dan sinkronus, adik. Nah, jadi istilah itu baru tren di sekitar 2 tahun ini ya, karena adanya pertemuan online lewat Zoom adik-adik. Tetapi sebetulnya konsep itu sudah lama, sudah lama aja sebetulnya. Ya. Sudah lama aja itu seperti apa? Ya artinya perkuliahan itu tidak boleh seperti anak SMA sebetulnya adik-adik. Ya. SMA zaman dulu ya, kalau SMA sekarang saya juga kurang tahu adik-adik, mohon maaf kalau salah. Ya. Kalau SMA zaman dulu, zaman saya, ya, itu ya sudah. Gurunya menjelaskan, kita mendengarkan, gurunya mencatat papan tulis, kita ikut menulis, kemudian ada tanya jawab, diskusi,
ada ulangan harian, ada ulangan semester atau cawu, ya sudah. Kemudian itu penilaian. Jadi itu kan memang effortnya lebih besar ke gurunya, jadi. Dan itu yang mungkin juga kita praktekkan sampai kuliah sebelum pandemi kemarin. Ya. Mostly effort itu dilakukan oleh si dosennya. Dosennya datang, dosennya ceramah, kalian mendengarkan, kalian mencatat, ya. Kemudian ikut kuis, ikut mengerjakan tugas, kemudian ikut ujian, kemudian selesai, adik. Nah, nanti di kelas saya, bagi yang sudah terbiasa, adik, nanti akan ada perpaduan antara sinkronus dan asinkronus. Di asinkronusnya itu, adik, kadang-kala akan saya berikan tugas. Saya berikan tugas bahkan sebelum saya menjelaskan tentang materinya, adik. Kenapa seperti itu? Karena saya akan memicu Anda, memberikan trigger ya, memicu Anda untuk membaca terlebih dahulu. Ya. Jadi kadang-kala itu, ketika saya memberi tugas, ya, pernah kejadian, ya jawabannya jelek semua, salah semua adik-adik. Tapi ya oke, bukan berarti Anda bisa mengerjakan dengan seadanya ya. Kalau nggak apa-apa, Pak, jelek-jelek aja, kalau saya nggak ngerti, ya jangan. Karena kalau seperti itu artinya tidak mencapai tujuan saya. Tujuan saya adalah memancing Anda untuk belajar dulu, untuk membaca dulu. Untuk membaca dulu, kemudian nantinya saya harapkan dari situ muncul pertanyaan, kok bisa begini ya, kok bisa begitu ya. Itu nanti artinya adalah di pertemuan selanjutnya saya bisa menjelaskan itu dengan jauh lebih tepat dan jauh lebih mudah, adik-adik. Hal itu berbeda dengan kalau saya minum dulu ya. Hal ini berbeda dengan kalau Anda datang ke kelas, ya, tidak punya ide apa-apa, tidak tahu nanti mau membahas apa, ya, hanya mendengarkan dosennya bicara, ya sepertinya mungkin ya, gini adik, PR-nya saya, kalau saya menjelaskan dengan sebaik mungkin, kemudian Anda nggak punya pertanyaan, PR saya adalah kalian sudah memahami semua yang saya sampaikan. Padahal bisa jadi kalian nggak tahu apa-apa, karena apa yang saya sampaikan nggak masuk sama sekali. Karena Anda hanya mendengar, Anda hanya mencoba memahami dalam waktu yang cukup singkat, ya, sehingga nggak ada pertanyaan. Nah itu yang repot. Jadi adik-adik, itulah nanti fungsinya asinkronus. Ya. Saya akan mungkin tidak hadir di Zoom, ya. Kalian boleh di rumah masing-masing, atau ketika di kampus ya di kampus, adik-adik. Saya beri tugas baca, saya beri tugas resume, saya beri pertanyaan, kalian mengerjakan dulu sebisanya, sebaik mungkin, tapi kemudian minggu depan akan kita bahas. Ya. Seperti itu. Jadi itu akan mempermudah saya dan mempermudah kalian untuk bertukar informasi, bertukar pengetahuan, ya, dan berdiskusi. Jadi nanti ada yang sifatnya individu, ada yang sifatnya kelompok, ya. Dan adik-adik mungkin yang sudah hafal dengan kelas saya, ya, saya akan mengusahakan untuk tidak memberikan tugas di luar jam kuliah. Ya, jadi intinya saya adalah saya meminta Anda menggunakan jam kuliah untuk membaca, untuk mengerjakan tugas, ya, sehingga nanti di luar jam kuliah sudah nggak perlu mengerjakan lagi. Jadi nanti itu adalah PR juga buat saya. PR-nya apa? PR-nya adalah untuk membuat suatu tugas yang memang bisa dikerjakan 100 menit. Itu juga sulit sebetulnya, ya. Sehingga kalian nanti tetap kuliah, tapi saya tidak perlu hadir. Kalian membaca materi, menonton video, dan membuat resume misalkan, dan nantinya ya itu dilakukan di jam kuliah adik-adik, ya. Dan menit berikutnya kita diskusi lagi. Itu akan lebih cepat sebetulnya ya. Nah, tetapi saya juga tidak, itu adalah salah satu usaha saya adik-adik ya. Tetapi bisa jadi di satu atau dua tugas tertentu, ya, yang memang membutuhkan waktu yang agak panjang, ya,
Itu artinya pada adik, artinya ya terpaksa kalian belajar mandiri, ya, atau menyicil mengerjakan tugas di luar jam kelas adik-adik. Tapi hal itu akan saya coba minimalisir ya. Mungkin nanti begini adik-adik. Mungkin nanti seperti ini caranya. Saya akan menyampaikan tunggunya hari ini misalkan ya. Adik-adik minggu depan saya akan memberikan tugas mengenai X misalkan. Nah, artinya mulai nanti sore atau besok pagi kalian sudah bisa mulai membaca mengenai X dulu. Dan nanti ketika minggu depan, ya, Kamis sore pekan depan yang kita asinkronus, kalian sudah punya bekal tadi X tadi. Sehingga ketika saya memberikan pertanyaan terkait X, sudah tinggal mengerjakan. Tidak perlu membaca dari nol lagi adik-adik. Ya. Karena kadang yang lama itu kan waktu untuk membacanya ya, untuk ngerjainnya kan cepat kalau memang sudah ada bahannya. Kalau belum ada bahannya, ya lama ngerjainnya. Ya, nah, sekarang seperti itu ya, ini adalah gambaran RPS-nya adik-adik terkait, saya ulangi sedikit ya, konsep pengadaan, kemudian jenis pengadaan, kemudian proses pelaksanaan pengadaan adik-adik, kemudian mengenai dokumen-dokumen pengadaan dan penawaran. Ini adik yang saya sampaikan ya, itu ada simulasi tender ya, itu yang di RPS kita, tetapi sudah lama tidak dilakukan karena pandemi juga adik-adik. Dan memang tidak harus tender ya, karena pengadaan itu bisa bersifat penunjukan langsung, jadi nggak perlu tender, tidak wajib tender adik-adik. Kemudian UTS, kemudian terkait kontrak ya, kemudian terkait dokumen kontrak apa saja, kemudian adik-adik terkait implementasi kontrak ya, dan kemudian itu UAS betulnya. Ya. Nah, tapi adik-adik ini adalah hanya semacam guideline ya, tidak seperti itu nantinya. Ini bukan kontrak kerja, ini bukan kontrak perkuliahan yang sifatnya rigid ya, jadi nanti akan dinamis saja. Tetapi karena ini kelasnya adalah kelas ada 4 kelas kalau nggak salah ya, nanti kita usahakan itu ujiannya sama. Nah, jadi nanti saya dan beberapa dosen di kelas sebelah akan coba menyamakan materi adik-adik. Walaupun mungkin tidak sama persis, tetapi secara garis besar umum akan sama. Oke, kira-kira apakah ada yang mau diskusikan untuk kelas sore hari ini? Kalau nggak ada bisa memberikan jempol, kalau ada silakan untuk raise hand. Monggo. Wah, banyaknya sudah. Oke, ada saya juga tidak apa namanya, sangat memaklumi kok, ini masih pertemuan pertama ya, jadi sebetulnya saya pengen langsung serius ya, tetapi memang kadangkala situasi yang menyebabkan kita nggak bisa langsung serius adik-adik, seperti yang kemarin kita offline tiba-tiba harus online lagi, itu kan secara mental kita juga cukup ini ya, cukup butuh waktu untuk mentalnya stabil adik-adik. Jadi SOK sore hari ini mungkin hari pembukaan dulu ya. Sekali lagi saya mohon kerjasamanya untuk dapat berkomitmen terkait jadwal adik-adik. Jadi setiap Kamis jam 15.30 hingga jam 17.20 monggo tetap ada standby ya. Dan nanti bisa jadi kuliahnya offline, kita lihat situasi, atau online adik-adik. Cuman intinya mohon selalu membuka classroom ya, karena bisa jadi di sana itu ada informasi. Nah, dan saya mungkin nanti mohon bantuan dari salah satu dari kalian ya, mungkin Mbak Rosenta ada nggak ini, Mbak Rosenta? Oh iya Pak, ada. Oke, Mbak Rosenta nanti saya minta tolong untuk dibuatkan WA group Mbak ya, untuk mata kuliah ini ya. Iya baik, Oke. saya buatkan. Iya, oke. Jadi WA itu juga penting jadi kadang-kala classroomnya error gitu ya. Kadang-kala saya nggak sempat buka classroom misalkan. Jadi lebih baik memang ada WA group. Jadi entah nanti kuliahnya informasinya itu di classroom atau di WA group atau apapun itu akan saya sampaikan. Saya insya Allah selalu memberikan kabar kok. Ya kan? Pekan depan itu harus asinkronus misalkan. Itu
akan saya kabari adik-adik. Jadi bukan tiba-tiba saya nggak ada kabar, kemudian jam 3:30 nggak ada link Zoom, kemudian nggak jadi kuliah. Nah, itu sangat saya hindari ya, seperti itu. Oke adik-adik, kalau sudah tidak ada lagi, terima kasih banyak ya atas segala perhatiannya. Kita bertemu lagi di Kamis sore depan. Kita belum tahu apakah online ataupun offline ya. Tapi kalau online pun juga nggak ada masalah adik-adik, karena kita sudah terbiasa online kok selama ini. Ya. Jadi kalau online pun juga nggak ada masalah, cuman nanti kita bahas di setiap Rabu ya, betapa kondisinya, dan nanti kita akan memutuskan online ataupun offline atau seperti apa. Oke adik-adik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya tutup dulu ya. Semangat terus, jaga kesehatan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Sehat selalu, Pak. Terima kasih, Pak. Saya N ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Iya, Pak. N tadi katanya.